Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hamzani Hardi SPD, mahasiswa PPG PAI batch 4 mata pelajaran Akidah Akhlak tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 210252268. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah FI Nurul Hidayah NW Utan, Nusa Tenggara Barat pada kelas 5 dengan materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada hari ini? Baik. Baik ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Allah untuk memimpin semuanya pada doa. Baik, sebelum kami mulai, Pak Guru absen dulu satu ya. Mungkin sebelum Pak absen ada teman yang sakit? Siapa? Reza ya. Reza. Tadi apa juga? Dua hari. Bapak semuanya mau sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hadir. Terus. Tafadhol. Video. Nia. Elona. Alvin Al-Fahmi. Penggarahan. Baik, sebelum mulai untuk menambah kecintaan kita pada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, silakan berdiri. Di sana
Setelah dia tengok kiri, tengok kanan, serta tahu ada sampah mungkin belum rapi, maka dirapikan dulu tempat duduknya, kemudian dirapikan dulu. Dia lagi akan kita. Kita fokus untuk minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Nah, sekarang kita akan belajar Asmaul Husna mendalam, itu tentang al-mu'min, hikmah dari masing-masing Asmaul Husna. Minggu lalu kalian sudah belajar apa tadi? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Apa lagi? Asmaul apa? Nama. Husna artinya? Baik atau indah. Asmaul Husna itu artinya adalah nama yang baik. Nama yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 9 nama-nama yang baik, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambarkan sifat-sifat kesempurnaannya, keagungan dan keindahannya, yang berubah agar manusia mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kelas bacakan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah apa? Peserta didik mampu mengetahui pengertian al-mu'min dan al-ghaib beserta artinya dengan benar. Oh, peserta didik mampu mengetahui pengertian dari al-mu'min dan al-ghaib beserta pengertian artinya dengan benar. Kedua, peserta didik Memahami hikmah mengimani al-mu'min dan al-ghaib dengan benar. betul. Dari tujuan pembelajaran kita ini adalah mengetahui pengertian dari Asmaul Husna, antaranya adalah al-mu'min, al-mu'min dan al-ghaib. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu memahami hikmah mengimani al-mu'min, Al-mu'min dan al-ghaib. Betul. Jadi al-mu'min adalah nama Allah. Siapa yang tahu? Ada yang tahu arti daripada al-mu'min? Yang maha menghidupkan. Yang maha menghidupkan. Apakah kalian pernah melihat tulisan Asmaul Husna? Pernah? Ya Allah, mana lagi? Ibu Yasin, di mana lagi? Di mana? Ada? Di mana? Di dinding-dinding, di dalam masjid, di mana lagi? Pernah tak kalian menulis Asmaul Husna? Pengertian daripada al-mu'min. Al-mu'min artinya Allah Maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha menghidupkan segala sesuatu. Ya, Allah itu menciptakan semua makhluk hidup di dunia ini. Ya, karena Allah itu bersifat al-mu'min, memberikan hidup pada makhluk yang mati, menumbuhkan tanaman yang ada di bumi, memberikan kehidupan spiritual bagi hati yang mati. Lanjut, Asmaul Husna yang berikutnya adalah al-mu'min. Al-mu'min artinya adalah yang wa iza asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada kami kembali, karena Allah itu bersifat al-mu'min, yang berarti zat yang maha membangkitkan semua makhluk yang hidup
pasti akan merasakan yang namanya mati. Makanya al-ba'id yang berarti Allah yang maha memastikan. Setelah kematian, ya, setelah kematian Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menghidupkan, akan membangkitkan kembali orang-orang atau makhluknya pada hari kiamat. Allah Subhanahu Zat yang maha membangkitkan manusia diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Yang membangkitkan manusia dari kubur, mengumpulkan seluruh makhluk yang di dalam mahsyar, memberikan balasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia di muka bumi. Membangkitkan lagi nanti ada kiamat pada mahsyar itu. Maka dari sejak sekarang ini kalau ibu kalian masih seperti ini, tanamkan rasa cinta kalian kepada Quran, tanamkan cinta kalian kepada Allah, tanamkan cinta kepada hal yang baik. Ya. Selanjutnya, hikmah dari al-Muhyi. Hikmah dari al-Muhyi adalah bahwa yang mendorong kita untuk bersyukur, tidak mudah putus asa, memberi makna pada hidup, yang beramal soleh, menjaga kehidupan alam semesta, ya, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan zikir, ya, seperti membaca al-Muhyi. Hikmah yang pertama yang bisa kita imani dari al-Muhyi adalah bersyukur, terus bertakwa, kenapa bersyukur? Karena bersyukur adalah menyadari kita bahwa kehidupan adalah anugerah, ya. Patut kita syukuri. Bertakwa, ya, karena hidup kita di sini di dunia ini adalah sesuai aturan. Karena Allah sebagai Zat yang Maha menghidupkan, selalu berbuat baik seperti apa yang Pak bilang tadi, ya, beramal soleh. Selanjutnya, hikmah daripada al-Muhyi, memahami al-Muhyi membawa kita kepada kesadaran akan tujuan hidup dan mempersiapkan diri menuju kehidupan yang abadi. Baik, boleh sebentar. Oke, jadi instruksinya untuk pembuatan tugas proyek LKPD kalian adalah membuat kaligrafi. Setelah kalian tulis Asmaul Husna ini, kalian nanti maju, setiap kelompok maju untuk mempresentasikan, mereka jelaskan, presentasikan hasil daripada karya kalian itu. Ya, Pak, silakan buat kelompoknya dulu. Kaligrafi itu coba kita lihat tayangan video yang di belakang Pak Guru. Perkembangan ini berkembang sampai saya baca dulu merupakan gambar-gambarnya, gambar-gambar pohon dan sosok. Untuk kaligrafinya saya menggunakan Prisma Lambek karena lebih lucu, jadi lebih mudah untuk merupakan sisi yang detail. Oke, tadi kita utamakan bukti-bukti menggunakan kartu pos dua pos lagi atau bisa juga pakai text. Ini supaya ramai. Sekarang bisa mengikuti instruksi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Ya, silakan dikerjakan.
saya hitung dulu. Siap? Siap? Satu. Kedua. Tiga. Keempat. Kelima. Fokus. Oke. Kalau sudah selesai semuanya, silakan kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil karya kaligrafi kami. Mari kita mulai. Baik, tadi kalian masing-masing kelompok sudah memaparkan atau mempresentasikan hasil daripada proyek atau hasil daripada tugas di LKPD kalian tadi. Ya, semuanya bagus, semuanya saya guru kira sudah paham. Mudah-mudahan dimengerti. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah, jangan malas. Ingat, ilmu itu apa? Yang maha menghidupkan al-mu'min yang adalah al-ba'id, artinya hikmah dari al-mu'min adalah apa? Menyadari hidup adalah anugerah yang harus kita syukuri. Bertakwa, berbuat baik itu adalah hikmah kita mengimani al-mu'min. Sedangkan hikmah daripada al-mu'min apa? Mengingatkan Mengingatkan kita akan kematian. Ya, jangan lupa beribadah, ya, untuk bekal kita menuju akhirat. Terus al-ba'id, hikmah daripada al-ba'id betul, salah satunya di sana adalah ada tanggung jawab, ada motivasi kita untuk beramal. Harapan abadi kita adalah apa? Apa harapan abadi kita? Hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu kebahagiaan di akhirat. Nah, paham ya? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ngerti? Baik, kalau sudah dimengerti, ya. Lalu akan akhiri pembelajaran hari ini. Namun perlu diingat, minggu depan kita akan ke materi selanjutnya, yaitu mengingat Allah melalui kalimat thayyibah, kalimat tarjih, ya. Untuk pembelajaran berikutnya, mengingat Allah melalui kalimat thayyibah tarjih. Baik, penutup pembelajaran kita hari ini. Ingat, jangan lupa belajar, ya. Jangan lupa belajar, karena ilmu itu bisa kita raih dengan cara belajar. Ilmu itu tidak akan datang dengan sendirinya. Namun ilmu itu kita kejar dengan cara belajar. Baik, untuk akhiri penutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Ketua kelas akan memimpin temannya untuk berdoa. Rabbana
Allahumma akbar lana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.